Sebuah pernyataan pedas tiba-tiba mengguncang Asia Tenggara. Presiden FAM berkomentar, skuad Garuda Calling yang baru saja diumumkan langsung dihina. Dianggap tidak layak bersaing, bahkan disebut hanya kelas C. Dan yang lebih mengejutkan, bagaimana respon dingin tapi penuh makna dari sang pelatih, John Hartman? Apakah ini awal dari kebangkitan besar atau justru pertanda badai kegagalan? Tetap di sini, karena cerita ini bukan sekedar sepak bola. Ini tentang harga diri, strategi besar, dan pembuktian di panggung Piala AFF 2026. Tonton hingga selesai. Dunia sepak bola Asia Tenggara kembali memanas, bahkan sebelum turnamen dimulai. Semua bermula dari satu momen yang seharusnya biasa saja, pengumuman daftar pemain timnas Indonesia untuk ajang Piala AFF 2026. Tepat di siang hari, pelatih anyar Indonesia, John Hartman, resmi merilis daftar Garuda Calling. Namun alih-alih disambut penuh optimisme, keputusan itu justru memicu gelombang kontroversi besar. Bukan dari dalam negeri, melainkan dari rival abadi, Malaysia. Presiden Football Association of Malaysia secara terang-terangan melontarkan komentar yang langsung viral di media sosial. Ia menyebut bahwa skuad Indonesia yang dipanggil hanyalah tim kelas C. Lebih tajam lagi, ia memprediksi bahwa Indonesia tidak akan mampu bersaing, bahkan menyiratkan bahwa Garuda akan tumbang dengan mudah. Pernyataan ini seperti menyiram bensin ke api rivalitas yang memang sudah lama membara. Dalam hitungan jam, media sosial langsung meledak. Para pendukung timnas Indonesia merasa tersinggung. Pengamat sepak bola ikut angkat bicara. Dan banyak pihak menilai bahwa komentar tersebut bukan hanya tidak sportif, tapi juga meremehkan proses besar yang sedang dibangun. Karena di balik keputusan Hartman, ada sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekedar daftar pemain. Jika kita melihat lebih dekat, memang benar, skuad yang dipanggil kali ini tidak dipenuhi nama-nama besar. Banyak pemain bintang tidak masuk daftar. Sebaliknya, justru banyak wajah baru, pemain lokal, dan mereka yang selama ini jarang mendapat sorotan. Bagi sebagian orang, ini terlihat seperti penurunan kualitas. Namun bagi Hartman, ini adalah langkah berani. Dalam konferensi persnya, ia menjelaskan dengan sangat tenang. Turnamen ini bukan tujuan utama, melainkan bagian dari rencana besar. Ia menyebut bahwa Piala AFF 2026 hanyalah turnamen biasa dalam kerangka pembangunan jangka panjang. Sebuah pernyataan yang cukup mengejutkan. Karena di Asia Tenggara, AFF bukan sekedar turnamen. Ini soal gengsi, ini soal rivalitas, ini soal harga diri bangsa. Namun Hartman punya pandangan berbeda. Ia ingin membangun kedalaman skuad. Ia ingin memberi panggung bagi pemain yang selama ini berada di bayang-bayang. Ia ingin menciptakan generasi baru yang siap menghadapi tantangan lebih besar ke depan. Dengan kata lain, ia sedang berjudi, bukan untuk hari ini, tapi untuk masa depan. Keputusan ini langsung membelah opini publik. Di satu sisi, ada yang mendukung penuh. Mereka melihat ini sebagai langkah revolusioner, sebuah keberanian yang jarang dimiliki pelatih sebelumnya. Mereka percaya bahwa tim besar tidak dibangun dalam semalam, dan kesempatan harus diberikan kepada pemain yang lapar pembuktian. Namun di sisi lain, tak sedikit yang merasa khawatir. Bagaimana jika strategi ini gagal? Bagaimana jika Indonesia benar-benar kalah? Apalagi setelah komentar provokatif dari pihak Football Association of Malaysia yang semakin memperbesar tekanan. Kekhawatiran itu bukan tanpa alasan. Karena di turnamen seperti AFF, hasil tetap menjadi tolak ukur utama. Situasi ini membuat hubungan Indonesia dan Malaysia semakin panas. Pertandingan antara kedua tim kini bukan sekedar laga grup, melainkan ajang pembuktian. Jika Indonesia menang, maka semua kritik akan berubah menjadi pujian. Namun jika kalah, maka komentar tim kelas C akan terus menghantui. Inilah yang membuat laga nanti terasa seperti final, meskipun mungkin baru fase awal. Tekanan bukan hanya datang dari lawan, tapi juga dari ekspektasi publik sendiri. Yang menarik, Hartman tampaknya tidak terlalu terganggu dengan semua itu. Ia tetap tenang, ia tetap konsisten. Baginya, proses lebih penting daripada hasil instan. Ia percaya bahwa banyak pemain yang dianggap pelapis kedua justru memiliki potensi besar yang belum terlihat. Dan panggung seperti Piala AFF 2026 adalah tempat ideal untuk menguji mereka. Tanpa tekanan berlebihan, tanpa ekspektasi terlalu tinggi, justru disitulah pemain bisa berkembang.
Ini adalah pendekatan yang berbeda, dan mungkin inilah yang dibutuhkan Indonesia untuk naik level. Ini semua mata tertuju pada satu hal, lapangan hijau. Karena pada akhirnya sepak bola tidak ditentukan oleh kata-kata, bukan oleh komentar pedas, bukan oleh prediksi, melainkan oleh performa. Apakah pemain kelas benar-benar tidak layak? Atau justru mereka akan menjadi kejutan terbesar? Apakah strategi Hartman akan berhasil? Atau justru menjadi bumerang? Semua akan terjawab dalam waktu dekat. Jadi, menurut kamu gimana? Apakah langkah berani John Hartman ini adalah awal revolusi besar timnas Indonesia? Atau justru terlalu beresiko untuk turnamen sebesar Piala AFF 2026? Dan, apakah komentar dari Football Association of Malaysia itu benar? Atau justru akan jadi bahan penyesalan? Tulis pendapat kamu di kolom komentar sekarang. Kita bakal bahas dan debat bareng. Jangan lupa juga like video ini kalau kamu bangga dengan timnas Indonesia. Subscribe supaya nggak ketinggalan update panas lainnya. Dan share ke teman-teman kamu biar makin ramai. Karena satu hal yang pasti, perjalanan Garuda kali ini tidak akan biasa-biasa saja. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Comeback mengejutkan. Marcelino Ferdinand kembali. Hartman siapkan senjata rahasia untuk guncang Piala AFF 2026. Ya, Marcelino Ferdinand resmi comeback ke timnas Indonesia. Di saat persiapan menuju Piala AFF 2026 semakin panas, pelatih John Hartman justru membuat keputusan yang mengejutkan. Dan satu pertanyaan besar pun muncul. Apakah ini awal kebangkitan Garuda atau justru pertaruhan besar yang penuh risiko? Simak sampai akhir, karena cerita ini penuh drama, harapan, dan pembuktian. Persiapan timnas Indonesia menuju Piala AFF 2026 kini memasuki fase krusial. Di bawah arahan pelatih John Hartman, skuad Garuda mulai dibentuk dengan pendekatan yang berbeda. Kali ini bukan sekedar memilih pemain terbaik di atas kertas, tapi membangun fondasi tim yang solid untuk masa depan. Langkah awal dimulai dengan pemanggilan 23 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan atau training camp yang akan digelar di Jakarta pada 26 hingga 30 Mei 2026. Selama 5 hari penuh, para pemain tidak akan diberi ruang untuk santai. Mereka akan menjalani sesi latihan intensif. Fisik diasah, taktik dipertajam, mental diuji. Namun yang paling menarik bukan hanya soal latihan, melainkan bagaimana setiap pemain harus bertarung untuk satu hal, tempat di skuad final. Pemusatan latihan ini bukan sekedar rutinitas biasa. Ini adalah ajang seleksi nyata. Dalam setiap sesi latihan, setiap sentuhan bola, setiap keputusan di lapangan, semuanya akan dinilai. Bahkan, tim pelatih juga menyiapkan pertandingan internal sebagai bagian dari evaluasi. Disinilah semuanya dipertaruhkan, karena hanya pemain terbaik yang akan bertahan, dan yang lain harus rela tersingkir. Menurut John Hartman, proses ini bukan terjadi secara tiba-tiba. Ia dan staf pelatih telah memantau performa pemain sepanjang musim di kompetisi domestik. Setiap detail diperhatikan, dari konsistensi hingga perkembangan individu. Artinya, pemanggilan ini bukan sekedar coba-coba. Ini adalah hasil dari proses panjang. Namun dari semua nama yang dipanggil, ada satu yang langsung mencuri perhatian. Marcelino Ferdinand. Ya, gelandang muda berbakat ini akhirnya kembali ke timnas Indonesia. Comeback ini terasa spesial, sekaligus emosional. Karena sebelumnya, Marcelino sempat absen cukup lama dari skuad Garuda. Ia tidak tampil saat Indonesia gagal melaju ke putaran final Piala Dunia 2026 melalui ronde keempat. Ia juga tidak ikut dalam kegagalan timnas U22 di SEA Games 2025. Momen-momen sulit itu terlewati tanpa kehadirannya. Dan kini, ia kembali. Bukan sekedar untuk bermain, tapi untuk membuktikan.
Kehadiran Marcelino bukan tanpa alasan. Ia dikenal sebagai pemain dengan kreativitas tinggi, visi bermain yang tajam, dan keberanian mengambil keputusan di momen krusial. Dalam situasi tim yang sedang membangun ulang, figur seperti Marcelino sangat dibutuhkan. Ia bisa menjadi penghubung antara lini tengah dan serangan. Ia bisa menjadi pembeda saat pertandingan buntu. Namun di sisi lain, tekanan juga tidak kecil. Comeback selalu membawa ekspektasi tinggi. Publik berharap ia langsung tampil maksimal, langsung memberi dampak. Padahal, perjalanan kembali ke performa terbaik tidak selalu instan. Menariknya, keputusan memanggil Marcelino juga menunjukkan satu hal, bahwa John Herdman tidak hanya fokus pada pemain lokal, tapi juga tetap membuka ruang bagi talenta dari luar negeri. Meski mayoritas skuad diisi pemain domestik, kehadiran satu pemain abroad seperti Marcelino bisa menjadi penyeimbang. Ini adalah kombinasi yang menarik antara energi muda pemain lokal dan pengalaman bermain di level yang lebih tinggi. Strategi ini bisa menjadi kunci jika diramu dengan tepat. Di Piala AFF 2026 nanti, Indonesia tidak akan mendapat jalan mudah. Skuad Garuda tergabung di grup A bersama tim-tim kuat: Vietnam, Singapura, Kamboja, serta pemenang playoff antara Brunei Darussalam atau Timor Leste. Setiap pertandingan akan menjadi ujian. Tidak ada lawan yang bisa diremehkan. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Dan disinilah, kedalaman skuad yang dibangun Herdman akan diuji. Turnamen ini bukan hanya soal trofi. Ini adalah panggung pembuktian. Apakah strategi Herdman berhasil? Apakah pemain-pemain yang diberi kesempatan mampu menjawab kepercayaan? Dan apakah comeback Marcelino akan menjadi titik balik? Semua pertanyaan itu akan terjawab di lapangan. Karena pada akhirnya, sepak bola selalu punya cara untuk menunjukkan kebenaran. Jadi, menurut kamu gimana? Apakah comeback Marcelino akan langsung memberi dampak besar untuk timnas Indonesia? Atau justru butuh waktu untuk kembali ke performa terbaiknya? Dan, apakah strategi John Herdman dengan 23 pemain ini cukup kuat untuk bersaing di Piala AFF 2026? Tulis pendapat kamu di kolom komentar sekarang. Kita bahas bareng. Jangan lupa, like kalau kamu dukung timnas Indonesia, subscribe untuk update terbaru sepak bola nasional, share ke teman kamu biar makin rame. Gemparkan dunia. Satu surat misterius dikirim langsung dari markas FIFA. Isinya bukan sekedar pemberitahuan biasa, tapi peluang emas yang bisa mengubah sejarah sepak bola Indonesia selamanya. Tiba-tiba muncul kabar mengejutkan. Timnas Iran mundur dari Piala Dunia 2026. Dan yang lebih mengejutkan lagi, nama Indonesia disebut sebagai calon pengganti. Hari ini kita akan bongkar semuanya. Simak sampai selesai. Dunia sepak bola internasional benar-benar sedang berada dalam situasi yang tidak biasa. Kabar yang datang kali ini bukan sekedar transfer pemain, bukan sekedar hasil pertandingan, tapi sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang bisa mengubah peta kekuatan sepak bola dunia. Semua bermula dari kabar mengejutkan tentang timnas Iran. Negara yang selama ini dikenal sebagai salah satu kekuatan sepak bola Asia, tiba-tiba dikabarkan mundur dari ajang Piala Dunia 2026. Keputusan ini bukan tanpa alasan. Situasi geopolitik global yang semakin memanas, terutama yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran, membuat kondisi menjadi tidak kondusif. Tekanan politik, isu keamanan, hingga ketegangan internasional, semuanya berpadu menjadi satu. Dan hasilnya, partisipasi Iran di ajang sepak bola terbesar dunia menjadi mustahil. Disinilah semuanya mulai berubah. Sebagai badan sepak bola dunia, FIFA tidak punya banyak waktu. Piala Dunia 2026 sudah di depan mata. Turnamen ini bukan sembarang turnamen. Ini adalah panggung terbesar sepak bola dunia. Tidak boleh ada celah. Tidak boleh ada kekosongan. Karena itu, rapat darurat langsung digelar. Suasana di markas FIFA dikabarkan sangat tegang.
para petinggi sepak bola dunia harus mengambil keputusan cepat tapi tepat. Mereka tidak hanya mencari pengganti, mereka mencari tim yang layak, tim yang bisa menjaga kualitas kompetisi, tim yang bisa menarik perhatian dunia, dan tim yang siap secara segala aspek. Di tengah berbagai nama yang dipertimbangkan, satu nama muncul secara mengejutkan. Indonesia. Ya, timnas Indonesia. Banyak yang tidak percaya saat pertama kali mendengarnya. Tapi jika dipikir lebih dalam, keputusan ini mulai masuk akal. Dalam beberapa tahun terakhir, sepak bola Indonesia memang mengalami perkembangan yang signifikan. Mulai dari perbaikan manajemen oleh PSSI, hingga peningkatan kualitas kompetisi domestik. Tidak hanya itu, timnas Indonesia kini diisi oleh generasi baru yang penuh talenta. Kombinasi antara pemain lokal berbakat dan pemain diaspora yang bermain Di luar negeri, membuat kualitas tim meningkat drastis. Permainan mereka lebih modern, lebih berani, dan lebih kompetitif. Kenapa Indonesia? Ada beberapa alasan kuat yang disebut-sebut menjadi pertimbangan utama. 1. Kesiapan administratif dan teknis. Indonesia dinilai mampu memenuhi standar yang dibutuhkan untuk tampil di turnamen besar. 2. Kualitas pemain yang meningkat. Skuad Garuda saat ini dianggap memiliki potensi besar untuk bersaing. 3. Basis supporter yang luar biasa. Ini yang paling mencuri perhatian. Supporter Indonesia dikenal sebagai salah satu yang paling fanatik di dunia. Stadion selalu penuh. Atmosfer selalu hidup. Dukungan tidak pernah berhenti. 4. Nilai komersial yang tinggi. Dengan jumlah penduduk yang besar dan antusiasme tinggi, Indonesia menjadi pasar yang sangat menarik. Bagi FIFA, ini bukan hanya soal sepak bola, tapi juga soal dampak global. Dan kemudian, momen yang paling ditunggu-tunggu pun terjadi. FIFA dikabarkan mengirimkan surat resmi kepada PSSI. Surat ini langsung dijuluki oleh publik sebagai surat sakti. Kenapa? Karena isi surat tersebut membuka peluang besar bagi Indonesia untuk tampil di Piala Dunia 2026. Bukan sekedar wacana, bukan sekedar spekulasi, tapi peluang nyata. Sejak kabar ini mencuat, media sosial langsung meledak. Para pecinta sepak bola Indonesia mulai berspekulasi. Harapan mulai tumbuh. Euforia mulai terasa. Banyak yang mulai membayangkan, bagaimana jika Indonesia benar-benar tampil di Piala Dunia? Bagaimana jika Garuda berhadapan dengan tim-tim besar dunia? Bagaimana jika sejarah benar-benar tercipta? Meski semua tanda mengarah ke Indonesia, keputusan final masih berada di tangan FIFA. Analisis masih terus dilakukan. Pertimbangan masih terus dibahas. Karena keputusan ini bukan hanya berdampak pada satu negara, tapi pada seluruh dunia sepak bola. Jika Indonesia benar-benar terpilih, ini akan menjadi salah satu momen terbesar dalam sejarah sepak bola nasional. Bukan hanya sekedar tampil, tapi menjadi bagian dari panggung dunia. Tempat di mana legenda dilahirkan. Tempat di mana sejarah ditulis. Dan mungkin ini adalah awal dari era baru sepak bola Indonesia. Jadi, menurut kalian gimana? Apakah Indonesia benar-benar layak menggantikan Iran di Piala Dunia 2026? Atau ini hanya harapan yang terlalu tinggi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Gue pengen banget baca opini kalian semua. Dan kalau kalian suka konten seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Karena di channel ini, kita bakal terus bahas update panas, drama sepak bola, dan kabar mengejutkan lainnya. Ingat, sejarah bisa terjadi kapan saja. Dan kali ini, Indonesia mungkin sedang berada di ambang menciptakannya. Geger! Di tengah panasnya pertandingan, tiba-tiba terjadi aksi brutal yang bikin semua orang terkejut. Tendangan kungfu yang bukan cuma menghentikan laga, tapi juga bisa menghancurkan masa depan seorang pemain muda berbakat. Dan tanpa ragu, Nova Arianto langsung bergerak cepat. Keputusan tegas diambil tanpa kompromi. Apakah ini akhir dari perjalanan Fadly Alberto di timnas? Simak cerita lengkapnya, karena ini bukan sekedar drama sepak bola biasa. Tonton sampai selesai. Dunia sepak bola Indonesia kembali diguncang oleh sebuah kontroversi yang menyita perhatian publik. Bukan soal kekalahan, bukan soal taktik, tapi soal sikap. Sikap yang bisa menentukan masa depan seorang pemain. Semua bermula dari sebuah pertandingan di ajang EPA U20 musim 2025-2026. Laga yang seharusnya menjadi ajang pembuktian bagi para pemain muda
justru berubah menjadi panggung insiden yang memalukan. Dalam pertandingan yang digelar di Stadion Citarum, situasi memanas. Duel antar pemain semakin keras. Emosi mulai tak terkendali. Dan di momen itulah, Fadly Alberto melakukan aksi yang langsung jadi sorotan. Sebuah tendangan tinggi yang oleh banyak orang disebut sebagai tendangan kungfu. Bukan hanya berbahaya, tapi juga jelas melanggar sportivitas. Situasi langsung chaos. Pemain dari kedua tim terlibat keributan. Pertandingan sempat terhenti. Dan sejak saat itu, semuanya berubah. Insiden ini tidak berhenti di lapangan saja. Rekaman video langsung viral di media sosial. Netizen bereaksi keras. Komentar bermunculan dari berbagai pihak. Banyak yang menyayangkan tindakan tersebut. Apalagi dilakukan oleh pemain yang pernah membawa nama Indonesia di level internasional. Karena perlu diingat, Fadly Alberto bukan pemain biasa. Dia adalah bagian dari generasi muda yang diharapkan menjadi masa depan sepak bola Indonesia. Bahkan ia pernah mencetak gol saat membela Indonesia di ajang besar melawan Honduras di Piala Dunia U17. Sebuah pencapaian yang tidak semua pemain bisa raih. Namun satu kesalahan bisa menghapus segalanya. Di tengah ramainya perbincangan, Nova Arianto tidak tinggal diam. Sebagai pelatih timnas U17, ia langsung mengambil sikap tegas. Tanpa menunggu lama, tanpa kompromi, ia memastikan bahwa Alberto tidak akan dipanggil untuk ajang Piala AFF U19 2026. Keputusan ini tentu mengejutkan banyak pihak. Namun di sisi lain, ini juga menunjukkan satu hal penting, bahwa disiplin dan sikap adalah harga mati di timnas. Keputusan ini bukan hanya tentang satu pemain. Ini adalah pesan untuk seluruh pemain muda Indonesia. Bahwa mengenakan jersey timnas bukan hanya soal kemampuan, tapi juga tanggung jawab. Seorang pemain timnas harus menjadi contoh, baik di dalam lapangan maupun di luar lapangan. Dan ketika batas itu dilanggar, konsekuensinya nyata. Yang membuat cerita ini semakin dramatis adalah fakta bahwa Fadly Alberto sebenarnya memiliki potensi besar. Kecepatan, teknik, dan insting mencetak golnya sempat membuat banyak orang percaya bahwa ia bisa menjadi bintang masa depan. Namun kini, karirnya berada di persimpangan. Apakah ia bisa bangkit? Atau justru tenggelam karena kesalahan ini? Di sisi lain, keputusan ini membuka peluang bagi pemain lain. Pintu timnas tidak pernah benar-benar tertutup. Selalu ada kesempatan bagi mereka yang siap. Para pemain muda lainnya kini punya motivasi tambahan. Bahwa kesempatan bisa datang kapan saja dan harus dimanfaatkan dengan maksimal. Kasus ini menjadi refleksi penting. Bahwa pengembangan pemain tidak hanya soal skill, tapi juga mental dan karakter. Sepak bola modern menuntut lebih dari sekadar kemampuan bermain. Disiplin, kontrol emosi, dan profesionalisme adalah bagian yang tidak terpisahkan. Dan mungkin ini adalah momen yang dibutuhkan untuk memperbaiki semuanya. Meski saat ini situasinya sulit, perjalanan Fadly Alberto belum tentu berakhir. Banyak pemain besar di dunia yang pernah melakukan kesalahan, namun mampu bangkit dan menjadi lebih kuat. Pertanyaannya sekarang, apakah ia bisa melakukan hal yang sama? Waktu yang akan menjawab. Gimana menurut kalian? Apakah keputusan Nova Arianto sudah tepat? Atau seharusnya Fadly Alberto masih diberi kesempatan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kita diskusi bareng. Dan jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng. Supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita panas, drama sepak bola, dan update terbaru timnas Indonesia. Karena di sini, kita bukan cuma nonton bola, kita hidup di dalam ceritanya.